Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perspektif agensi teori. Yang terhormat dosen pengampu Pak Dr. Suito, SE, MSI, AK, CSRS, CRSA. Langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Yang pertama, agensi teori. Agensi teori adalah konsep yang menjelaskan kemampuan individu, kelompok atau entitas lain untuk bertindak secara mandiri dalam membentuk dan mempengaruhi lingkungan sosial, budaya atau material mereka. Dalam pandangan ini, agensi seringkali dipahami sebagai hasil interaksi dinamis antara kehendak bebas aktor dengan struktur sosial yang membatasi atau memungkinkan tindakan mereka. Struktur seperti norma, aturan, atau sistem kekuasaan dapat membentuk perilaku tetapi melalui agensi. Individu atau kelompok juga dapat menegosiasi, mereproduksi, atau bahkan mengubah struktur tersebut. Perspektif ini penting dalam berbagai bidang termasuk sosiologi, antropologi, dan studi budaya untuk memahami peran manusia dalam membentuk realitas sosial serta tantangan yang dihadapi dalam konteks kekuasaan, resistasi, dan transformasi. Yang kedua, elemen kunci agensi teori. Baik, di sini kita masuk yang kedua, yaitu elemen kunci agensi teori, yang dimana kemampuan untuk bertindak. Agensi melibatkan kemampuan untuk mengambil tindakan berdasarkan keinginan, tujuan, atau kebutuhan, meskipun terkadang dipengaruhi oleh faktor eksternal. Konteks sosial dan struktural. Agensi sering dikaji dalam hubungan dengan struktur sosial seperti norma, aturan, atau sistem kekuasaan. Struktur dapat membatasi atau memungkinkan agensi. Termasuk yang ketiga, aplikasi agensi teori, yang dimana studi gender dan entitas menganalisis bagaimana individu atau kelompok tertentu seperti perempuan atau kelompok minoritas dapat menunjukkan agensi mereka dalam menghadapi atau menantang norma-norma vertikal atau diskriminasi. Studi media dan teknologi mengeksplorasi bagaimana agensi manusia berinteraksi dengan teknologi, misalnya bagaimana pengguna media sosial membentuk atau dipengaruhi oleh platform tersebut. Studi politik dan perlawanan mengkaji bagaimana individu atau kelompok menunjukkan agensi mereka melalui perlawanan terhadap kekuasaan atau sistem penindasan. Yang keempat, perdebatan dalam agensi teori, yang dimana determinisme advance kebebasan. Sejauh mana individu benar-benar bebas untuk bertindak mengingat adanya struktur yang membatasi. Manusia versus non-manusia. Dalam perspektif seperti teori, jaringan aktor agensi tidak hanya dimiliki oleh manusia tetapi juga oleh objek atau entitas non-manusia seperti teknologi. Yang kelima, perspektif agensi. Teori perspektif agensi teori berfokus pada hubungan antara. Baik, di sini kita masuk ke yang kelima, yaitu perspektif agensi teori. Perspektif agensi teori berfokus pada hubungan antara kemampuan individu atau kelompok untuk bertindak secara mandiri dan pengaruh struktur sosial yang membatasi atau memungkinkan tindakan tersebut. Berbagai pendekatan menawarkan pandangan berbeda, seperti teori strukturisasi Anthony Gindres yang mendekatkan hubungan timbal balik antara struktur dan agensi, atau teori jaringan aktor yang melibatkan tindakan non-manusia dalam memahami agensi. Perspektif feminis dan postkonologi menyoroti agensi dalam konteks resentisasi dapat kekuasaan vertikal atau kolonial, sedangkan pendekatan seperti praktis menekankan bagaimana agensi dipengaruhi oleh habitus dan model sosial secara keseluruhan. Perspektif ini menjelaskan bagaimana manusia dan faktor eksternal saling membentuk dan proses menciptakan perubahan sosial dan budaya. Yang keenam, manfaat agensi teori. Manfaat agensi teori terletak pada kemampuannya untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu, kelompok, atau entitas lain dapat bertindak dan mempengaruhi dunia di sekitar mereka. Meskipun
berada dalam kerangka struktur sosial yang membatasi. Berikut beberapa manfaat utama dalam agensi teori. Memahami dinamika sosial. Agensi teori membentuk menjelaskan bagaimana individu atau kelompok berkontribusi dalam menciptakan, mereproduksi atau mengubah struktur sosial seperti norma, kebijakan atau sistem kekuasaan. Meningkatkan kesadaran kritis. Dengan memahami agensi, individu dapat lebih menyadari kapasitas mereka untuk bertindak, menentangkan ketidakadilan dan mempengaruhi perubahan dalam masyarakat seperti dalam gerakan sosial atau advokasi. Mendorong pembayaran. Teori ini dapat digunakan untuk memberdayakan kelompok marginal dengan mayoritas kemampuan mereka untuk berorganisasi dengan melawan struktur yang menindas, baik itu praktikal kolonialisme atau ketimpangan ekonomi. Menyediakan perspektif interpretasi. Agensi teori dapat diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, studi budaya, dan teknologi, untuk menganalisis interaksi antara aktor manusia dan faktor eksternal. Mendukung inovasi sosial. Dengan memahami hubungan antara agensi dan struktur, teori ini memberikan wawasan tentang cara-cara inovatif untuk menciptakan perubahan sosial yang lebih adil dan inklusiv. Secara keseluruhan, agensi teori menawarkan kerangka berpikir yang kuat untuk memahami dan mengelola perubahan sosial, terutama dalam menghadapi tantangan struktural yang kompleks. Yang ketujuh, kita masuk ke kesimpulan agensi teori. Teori merupakan kerangka berpikir yang berfokus pada kemampuan individu, kelompok atau entitas untuk bertindak secara mandiri dan mempengaruhi struktur sosial, budaya, atau material di sekitar mereka. Teori ini menjelaskan hubungan dinamis antara agensi dan struktur, di mana struktur dapat membatasi atau memungkinkan tindakan, sementara agensi memiliki potensi untuk mereproduksi atau mengubah struktur tersebut melalui berbagai perspektif seperti feminisme, postkolonialisme, atau teori strukturalisasi. Agensi teori memberikan wawasan tantangan cara individu dan kelompok menghadapi kekuasaan, destinasi, dan perubahan sosial dengan manfaat seperti meningkatkan kesadaran kritis, memberdayakan kelompok margin, dan mendukung inovasi sosial. Agensi teori menjadi alat yang penting untuk memahami dinamika sosial dan menciptakan perubahan yang lebih inklusif dan adil. Baik, itu saja penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.